Inspiration. Shalom Sobat Inspirasi, kembali lagi di part 2 di Inspiration. Kali ini masih bersama dengan Pastor El yang hari ini kita bicarain tentang relationship atau hubungan. Nah ini Pastor, melanjutkan yang tadi part 1, pertanyaan langsung dari Sobat Inspirasi. Ini saya ulang lagi ya pertanyaannya. Sekarang ini kan banyak kasus yang bisa kita lihat di sosmed dan sekitar kita terkait menjalin sebuah hubungan. Banyak orang yang takut memulai sebuah hubungan karena banyak parameter atau kriteria-kriteria yang dia inginkan semacam itu, sehingga dia banyak mikir nih, endingnya masih single-single aja sampai sekarang. Nah, bagaimana tanggapan Pastor El berkaitan dengan ini? Silahkan Pastor. Kalau dari saya memang berhati-hati dari sesuatu yang baik satu sisi, karena berkali-kali saya ngomong kan, mencegah itu baik daripada mengobati. Memang menjadi agak kritis di awal hubungan itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi kadang problem terbesar saya juga, I have another problem tentang mereka. Mereka kadang, kayak impiannya suka ketinggian gitu. Oke. Kebanyakan nonton drakor, Iya, Esther. ekspektasi mereka suka ketinggian. Yang mereka maunya laki itu gimana banget, atau maunya perempuan begini banget. Padahal laki dan perempuan, mereka itu bukan orang dongeng, they just normal human being, dan itu yang bikin begitu banyak hubungan jadi problem, ekspektasi ketinggian. Contoh, ada banyak tipe-tipe yang sebenarnya di pernikahan nggak penting. Saya tahu ada perempuan-perempuan yang demen sama cowok cool, misterius. Pengennya demennya seperti apa gitu. Aku pengen cowok cool, misterius, penasaran, bikin penasaran. Sepertinya Pastor bisa membaca isi hati saya. Saya cuma bisa bilang begini bahwa, hey, cowok cool, misterius itu lucu pas pacaran, tapi pas nikah nyebelin banget. Serius? Ya sekarang kamu bayangkan, dia misterius, kamu nggak tahu isi kepala gimana, kamu nggak tahu dia pergi sama siapa, kamu nggak tahu hidupnya dia seperti apa. Itu it will break your marriage gitu maksudnya. Jadi kadang kita harus tahu bahwa apa yang kita impikan di dalam sebuah laki atau perempuan pada pacaran itu seringkali tipe yang nggak ada gunanya di pernikahan. Bahkan kalau saya boleh bilang, saya berani bilang, begitu banyak kualitas-kualitas cowok yang membosankan di pacaran, tetapi di pernikahan itu menghidupkan. Contoh, cowok yang statis. Banyak cewek nggak suka cowok statis. Kenapa? Bangun di jam yang sama, makan hal yang sama, tidur di jam yang sama, pulang di jam yang sama. Buat banyak cewek, boring, nggak seru. Tapi kamu tahu nggak? Those boringness itu yang menggambarkan pernikahan mereka. Sang perempuan nggak perlu khawatir lakinya kemana. Sang perempuan udah tahu lakinya mau kemana, udah tahu jadwalnya, nggak khawatir, nggak cemburu, jelas. Kejelasan itu akan menaikkan kepercayaan. Saya udah berani bilang bahwa justru istilahnya bulenya mundane quality, kualitas biasa-biasa aja itu menopang pernikahan. Justru kualitas-kualitas yang misterius lah, yang keren lah itu kadang problem. Jadi pertanyaannya, kamu pengen punya Instagram boyfriend atau punya healthy marriage? Healthy marriage kualitasnya bukan di keren-kerennya, karena ganteng itu juga berkurang, nanti ntar dia menua juga. Tapi kestabilan, keapa-adaan. Jadi kalau ada cowok-cowok di sini yang boring, yang hidupnya gitu-gitu aja, stabil, nabung apa, dan banyak cewek nggak suka, ya memang saya bisa ngerti, kamu memang bukan boyfriend quality, tapi kamu husband quality. Lain kualitasnya. Laki-laki kayak gitu lebih bisa nabung di rumah tangga. Lebih low maintenance. Duitnya lebih bisa muter diinvestasiin buat anak-anak, yang buat istrinya. Lebih mudah dandan. Istri bisa lebih mudah dandan, lebih bisa beli dapat apa yang dia mau. Bayangin kalau laki-laki juga centil gitu, kan ribet. Iya benar. Suka selfie di medsos gitu kan. Coba direnungin deh maksudnya. Jadi kadang perempuan tuh juga suka norak gitu maksudnya. Menurut saya bahwa kamu jangan kelebihan. Nah, dan laki juga ada noraknya, maunya yang cantik dan sebagainya. Padahal cantik itu, nggak tahu ya, menurut saya istri saya sih cantik ya, karena dia dagunya tajam,
I personally think she's hot. Cuma yang bikin pernikahan saya bertahan tuh bukan karena dia cantik sih. Yang bikin pernikahan saya oke-oke aja karena komunikasi kami, kesepakatan kami, komitmen kami jalanin, selera humor kami. Jadi so many qualities yang nggak seperti yang orang pacaran bayangkan. Betul. So kalau mau pacaran idealis silakan aja. Pengen punya kayak gitu-gitu, tapi kalau disakitin, ya derita lo. Tapi bukan nggak salah kan? Kalau first impression itu pasti ngelihat dari first impression itu penting. Saya nggak bilang penampilan, itu ya kan? Penampilan juga nggak perlu keren-keren, yang penting rapi. Minimal kalau misalnya minimal apa ya? Pakai baju yang bener, jangan lecek, disetrika. Iya betul. Jeansnya yang bener, yang cocok. Nggak usah fashion yang keren-keren banget. Minimal kalau cowok pakai polo shirt, jeans bagus. Kalau misalnya perut nggak ada, lebih bagus lagi gitu maksudnya. Iya benar. Itu kan membantu sekali gitu maksudnya kalau masih jomblo gitu kan. Terus sebisa mungkin kalau badannya agak berbau kurang sedap ya pakai bahan-bahan yang akan bisa ngurangin bau. Betul. Ngaruh ya, Pastor ya, ngaruh banget ya. Perempuan itu udah suka taunya waduh nggak nyaman ini langsung drop. Jadi parfum yang proper, nggak usah mahal, yang penting agak wangi lah gitu maksudnya. Setuju. Dan bukan cuma sekedar wangi, ya bahan-bahan yang bisa ngilangin bau badan itu membantu sekali. Karena kalau misalnya bau badan dicampur parfum, baunya juga istilahnya orang Jawa mulek. Another level baunya. Iya benar banget. Iya. Berarti untuk kriterianya lebih milih ke lebih ke yang tadi ya tipsnya untuk wanita memilih. Soalnya gini, wajah itu memang bisa bikin tertarik, tapi kualitas dalam yang akan membantu. Soalnya gini, perempuan juga saya renungin nggak semua suka cowok six pack. Banyak kan cowok harus badannya merasa harus jadi supaya kelihatan disukai perempuan. Enggak semua cewek tuh demen cowok six pack. Kenapa? Karena sulit dipeluk nomor satu. Gitu. Cowok six pack itu keras badannya. Oh iya. Secara data begitu. Oke. Makanya lebih suka yang penting sehat, berisi gitu. Ya jangan sampai perutnya kegedean. Ini kalau mereka ngomong ya, jangan perutnya kegedean sampai melok aja susah gitu maksudnya. Yang normal aja gitu maksudnya. Soalnya cowok six pack yang demen itu ya juga cowok masalahnya. Banyak ya Pastor begitu ya. Iya. Orang-orang yang saya kenal badannya bagus-bagus. Pacarnya cowok. Oke, anyway. Nah ini ya perlu menjadi pertimbangan ya kepada para ini yang terutama yang bertanya nih, saya tahu soalnya cewek yang bertanya, makanya masukan dari Pastor L sangat bagus sekali. Jadi bisa dikenali, dilihat dan tetap membuka hati ya Pastor ya tentunya ya. Jangan langsung menutup hati semacam itu. Semoga jawaban dari Pastor L bisa memberikan masukan kepada Sobat Inspirasi yang bertanya ini ya. Oke. Terus, saya doakan semoga segera mendapatkan pasangan yang didambakan. Ya, ini kan belum memulai nih katanya ya. Semoga segera mendapatkan laki-laki yang dengan kriteria terbaik dari Tuhan. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tadi kan ada pertanyaan dari Sobat Inspirasi. Ini juga ada yang dari yang kata-kata yang lagi ngetren ya sekarang dalam relationship, toxic. Nah, kita akan bahas tentang toxic nih ya. Sebaliknya, apa ciri-ciri sebuah hubungan itu dikatakan toxic, Pastor? Nah ini, mungkin Pastor bisa jelaskan. Toxic relationship, sekali lagi, love itu nggak ada di dalam relationship. Love ada di personnya. Oke. Sama, toxic juga. Toxic itu sebenarnya tidak ada di relationship ya. Toxicnya ada di orangnya. Jadi, dua atau satu orang toxic, kayak satu telur busuk ketemu nasi yang bagus dicampur jadinya nggak enak. Nah itu toxic relationship. Idenya kayak gitu. Gambarannya begitu ya. Gambarannya begitu. Dan karena dia toxic juga kecampur sama nasi, akhirnya yang nasi pun mengeluarkan sisi terburuknya juga. Ikutan toxic juga akhirnya. Toxic adalah hubungan di mana kamu tidak berkembang, di mana kamu malah makin lemah. Di mana impian kamu malah makin hancur, di mana kamu malah makin jatuh, di mana kamu nggak berkembang, malah Christ likeness kamu nggak muncul,
Yang ada di mana kamu justru tidak ada dapat penghargaan yang proper, dan itu terjadi berulang-ulang. Pertama gini, relationship tidak ada yang sempurna. Everyone makes mistakes. Kita bisa ada dalam posisi di mana kita nggak dukung pasangan kita, di mana kita berantem perang terus gitu, dan beberapa saat tertentu. Tapi beda orang buat salah dan orang toksik itu ada di repetisi yang dilakukan. Orang buat salah beberapa kali, dia bertobat, dia ngulangin lagi. Itu namanya orang buat salah. Tapi toksik, sudah ditegur, sudah diobrolin, sudah janji nggak melakukan lagi, diulang lagi. Itu toksik. Jadi beda orang make mistakes dan orang toksik. Itu ada di pengulangannya. Dan respons mereka atas teguran dan masukan. Ada di situ. Jadi benar nggak orang toksik itu nggak pernah ngerasa salah, ngerasa dirinya selalu benar, benar ya? Bisa ya, bisa nggak. Karena ada juga orang toksik sadar, cuma dia nggak tahu cara keluarnya gimana. Kalau orang nggak tahu keluar dari toxicity-nya gimana, ada orang yang kurang punya niat juang seperti itu, ada. Kalau yang orang yang nggak punya rasa salah, ya itu udah lebih daripada yang toksik. Itu ada sakit jiwa sih, ada sakit jiwa. Kalau orang yang nggak bisa rasa, karena saya tahu ada penyakit jiwa tertentu, gangguan emosional tertentu yang bikin orang mengalami apa yang namanya disabilitas rasa bersalah. Bayangin nggak? Mereka tidak bisa merasa bersalah. Enggak punya empati sama sekali. Can you imagine that? Jadi saya tidak akan sejauh itu. Ya. Ada orang yang pura-pura nggak ngerasa salah. Dia bukannya nggak ngerasa salah, dia hanya gengsi mengakui kesalahannya. Ada beda antara gengsi mengakui kesalahan dengan tidak merasa salah. Pride-nya ketinggian ya? Pride-nya ketinggian. Dia tahu dia salah, tapi dia gengsi. Makin tinggi gayanya, seolah-olah nggak ngerasa salah. Ngeyel. Nah, itu harus bisa dibuktikan. Apakah dia bisa rasa bersalah atau enggak. Itu ada tes ya. Tapi bukan untuk itu saya hadir di sini. So, ya. Jadi tidak. Jadi gini, kita ini nggak bisa semudah itu ngatain orang toksik. Orang buat salah. Itu beda. Soalnya gini, orang tua zaman sekarang cara didik ya, bisa aja anak-anak sekarang bilang toksik. Padahal bukannya toksik. They just came from a different life. Iya, betul. Beda generasi. Mereka punya niat yang baik, tapi mungkin cara menyampaikannya nggak cocok. Betul. Lain dong, itu nggak bisa bilang toksik dong. Betul. Itu cuma nggak update, itu cuma outdated. Outdated itu beda dengan toksik. Nah, toksik itu kalau misalnya dari awal udah rendahin, ada orang-orang yang dipaksa, terus kayak ide dipaksa tuh kayak, kamu udah harus dipaksa berkembang, tapi sebagai anak, tetapi dilarang-larang pergi. Itu kan susah kan? Itu kan bikin orang kacau. Nah, itu ciri-ciri toksik. Oh, berarti lingkungan mempengaruhi juga ya, dia bisa menjadi toksik. Sepengaruh itu. So, balik lagi self awareness dan jangan mata kita nunjuk ke orang lain karena kita juga punya potensi toksik. Ingat Roma 3:23 bilang bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua punya potensi. So self aware, mencoba berdamai dengan diri sendiri selain berdamai dengan Tuhan dan sesama. Itu penting. Ya, betul. Oke, berarti ini kalau misalkan kita menghadapi di keadaan seperti itu, apakah perlu kita untuk pilih-pilih teman yang tidak toksik ya? Misalkan tadi contohnya jaga jarak, padahal kita bertemu dengan orang-orang itu setiap hari, begitu. Yang pertama kita juga harus cek yang toksik mereka apa kita. Nah ini ya, kita harus peka ya. Kalau kita selalu merasa, oh saya nggak toksik, pasti gitu sih. Kalau misalnya 1-2 orang masalah sama kita tuh biasa, bisa aja mereka yang problem. Tapi kalau satu gereja masalah sama kita juga harus ngaca maksudnya. Betul. Berarti antara orang lain juga sependapat, oh iya orang ini memang unik nih. Jangan bilang aku diserang Kak, itu bukan diserang, you had a problem my friend. Jadi playing victim ceritanya. Benar. Jadi ngaca dulu sekali lagi. Saya kan demen tahu ya, saya demen makan tahu, makanya nanti di sini pun, di kota ini pun saya pengen beli tahu petis gitu maksudnya. Tapi ada satu tahu yang menurut saya paling sehat, itu tahu diri. Oh oke. Iya betul banget. Menurut saya that's the healthiest tahu. Yes. Proteinnya besar banget, bisa bawa kamu ke surga. Oh tahu diri, mawas diri, ngaca dulu. Kalau ternyata memang kamu gak ada problem, teman-teman kamu yang bilang gak ada problem, so
Jangan buru ngatain orang toksik, bisa aja emang beda frekuensi aja ngobrol dah. Iya. Tapi kalau memang sudah begitu banyak orang lakukannya dan orang ini kayak tiap datang damai sejahtera tuh hilang, lampunya kasarnya lampu meredup setiap kali dia datang dan makin terang begitu dia pergi. Nah, kamu bisa bilang that guy has a toxic behavior. That person has a toxic behavior kayaknya. Berarti apakah kita harus menjauhi orang-orang seperti itu atau bagaimana? Nah, pertanyaannya tergantung bagaimana cara kita hadapin racun. Racun beda-beda. Ada yang kita harus jauhin, nggak minum. Tapi ada racun yang tanpa sadar kita makan. Kadang bikin kita ganggu, tapi kadang bisa nguatin kita juga, maksudnya. Contoh gorengan kan sebenarnya juga nggak selalu bagus, maksudnya nggak sehat, betul. Tapi kita makan dan kadang itu bikin badan kita kuat, kan keseringan makan gorengan. Makanya orang bule kalau datang ke Indonesia gampang sakit. Kita nggak gampang sakit, gorengan plastik aja kita makan, toh maksudnya kan. So, balik lagi. Karena terbiasa. Balik lagi daya tahan kita. Ada orang daya tahannya kuat. Tapi kalau misalnya bisa, kalau di kantor sebenarnya nggak sulit-sulit enggak sih. Just being professional. Just keep being professional. Ngomong seperlunya. Ya udah. Gitu ya. Lakukan yang kamu bisa. Yeah. Dan pisahkan pikiran saat kamu di kantor dengan saat kamu di rumah. Ya. Itu jauh lebih baik. Walaupun Walaupun kadang nggak mudah ya. Saya di Jakarta, saya ngeliat teman-teman saya kesulitan. Kenapa? Karena memang bosnya juga masih ganggu pada waktu di rumah sekalipun. But iya, benar. Just try lakukan yang terbaik aja gitu. Iya, betul. Ya ini berarti menjawab tadi ya. Ini toxic teman. Gimana kalau yang toxic bosnya? Bos kita nih yang di kerjaan nih. Nah, ini kayaknya kok mau nggak mau ya. Nah, itu gimana caranya Pastor untuk menghadapi bos yang toksik di tempat kerja? Harus dicek dulu toksiknya beneran apa enggak, atau memang dia cuma istilahnya tua aja. Ada bedanya orang toksik dan orang tua. Tua maksudnya gini, bukan tua secara umur, tapi tua secara cara kerja, tua secara mindset. Buat orang zaman sekarang, orang tua secara mindset itu juga menyebalkan. Kesaru sama orang toksik, ngerti gak sih? Padahal sebenarnya mungkin gak toksik, cuma tua, gak update aja, outdated. Dan merasa diri paling benar. Karena dia dalamnya insecure sebenarnya. Karena dunia berputar sama dia. Dia hidup di generasi yang dia udah gak kenalin lagi. So, prinsipnya ya, coba kenalin dulu. Kalau memang dia beneran terbukti toksik, dan memang menyakiti, ada intentional menyakiti, ya kamu tinggal cabut. Tinggal resign. Ini kan bukan keluargamu juga. Iya benar. Dan ya cari kerja emang nggak mudah, tapi bukan nggak bisa. Ya sambil kamu kerja di situ ya cari lowongan lah. Iya. Kalaupun kamu stay di situ, ya percayalah bahwa ada kehendak Tuhan di situ. Kalau kamu nggak bisa keluar, kadang kita juga harus belajar dengan cara yang salah. Kadang kita harus terima bahwa memang Tuhan izinkan kita di situ supaya jadi pembelajaran agar kita nggak ulangan lagi. Siapa tahu Tuhan mau persiapin perusahaan yang baik bagi kita. Dan dia tidak mau kita jadi bos yang menyebalkan dan bermasalah seperti itu. Betul. Bisa kayak gitu juga. Kadang keadaan bikin bos kita juga jadi ya begitulah. Tuntutan dan lain-lain. Kacamata seorang business owner sama seorang profesional beda soalnya. Professionals itu, saya pernah bahas ini di gereja. Kita punya istilahnya gini, the benefit of thinking small. Maksud gini, kita punya privilege untuk berpikir lebih sempit. Kita kerjakan bagian kita, paling lembur-lembur dikit, take your home pay, ambil gajimu pulang. Bos nggak bisa kayak gitu. Iya, betul. Dia selain gaji karyawan, dia juga harus mikir jalannya perusahaan. Saya tahu para business owner yang sampai terakhir beberapa tahun dia nggak dapat gaji kok, karena perusahaannya masih berdarah-darah demi bisa cukupin karyawannya. So kadang bos, saya tahu beberapa bos juga puyang kenapa produktivitas isu. Terus ada juga yang bawahan udah percaya, diperlengkapin, diajak tim sini, diajak belajar studi banding sana sini, terus cabut malah bikin perusahaan baru jadi tandingan. Jadi lika-liku leadership juga nggak mudah.
So, saya nggak minta apa-apa sih. Kadang kita juga perlu berempati dengan pemimpin kita. Iya. Tapi kalau bisa kamu udah nggak tahan ya, kamu harus tahu dirimu sendiri, ya mundur nggak apa-apa kok. Iya, betul. Yang penting jangan nyerah sebelum titik darah penghabisan. Betul. Saya sih itu palingnya. Setuju, Pastor. Oke. Jadi itu tadi tips dari Pastor L, Sobat Inspirasi, mengenai tentang toksik ya. Jadi baik hubungan dengan teman, baik hubungan dengan orang tua, juga dengan bos kita. Lengkap sekali pertanyaan kita. Terima kasih sudah yang memberikan pertanyaan. Semoga bisa menjawab semua nih ya, Sobat Inspirasi. Nah, ini terakhir closing statement ya dari Pastor L mengenai tema kita ya tentang hubungan tadi ya, lengkap ya, dari mulai teman, relationship pacaran mungkin, atau dalam suami istri, hubungan dengan keluarga. Pastor mungkin bisa diberikan kesimpulan kepada Sobat Inspirasi yang sedang menonton saat ini. Tidak pernah salah dan it's always worth it untuk belajar soal relationship. Karena itu akan membantu kita kemana-mana. Banyak orang berhasil bukan karena dia pintar, tapi karena dia kelilingin dirinya dengan orang tepat. So, you need to have wisdom, karena kekristenan juga a relational faith. Tuhan adalah Tuhan yang relational. So, jangan cuma mikir cuma cari uang, walaupun itu penting, tapi bagaimana relationshipmu bisa menghasilkan hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu. Thank you. Ya. Itu aja paling. Terima kasih Pastor L. Seperti tadi di awal, kita pengen dengerin Pastor L nyanyi lagu ciptaannya yang keren banget, yaitu Sungguh Indah. Ya, ini udah gak sabar nih. Oke. Ya, Pastor silahkan. Ini live langsung dari penciptanya langsung. Saya biasa aja sih. Iya. Saya itu aja deh. Saya refnya aja deh. Boleh, Pastor. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku, sungguh indah. Yeay. Thank you Pastor L. Lagunya sangat memberkati. Terima kasih banyak untuk kesempatan di podcast kita di Inspiration. Kepada Sobat Inspirasi, demikian untuk perbincangan kita bersama Pastor L. Semoga Sobat Inspirasi bisa mendapatkan banyak inspirasi dan banyak masukan yang bermanfaat, dan Tuhan memberkati. Terima kasih, sampai jumpa.